Perkenalkan, nama saya Naura Rizky Lutfia dengan NIM 41014181881 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Nah, di dalam perangkat pembelajaran itu terdapat yang pertama RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian silabus, kemudian bahan ajar, kemudian ada PPT-nya, kemudian ada LKPD, dan ada lembar evaluasi siswa. Nah, jadi ini adalah RPP-nya. Di sini materinya yaitu persamaan kuadrat dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran. Di sini ada kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Kemudian ada penjabaran tujuan pembelajarannya, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Dan di sini menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEAM dengan model TPEC ya. Jadi ini adalah RPP-nya. Kemudian ada silabus. Nah, di sini ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ini silabusnya. Kemudian ada bahan ajarnya tentang persamaan kuadrat. Nah, ini tampilan bahan ajarnya. Di sini sudah ada kompetensi intinya, kompetensi dasar, dan IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Sudah dijabarkan semua dengan peta konsepnya. Kemudian ada materi, dan juga nanti ada latihan soalnya juga di sini, ada contoh soal, uji kompetensi, dan kemudian di sini ada lembar evaluasi siswa yang mana nanti akan dikerjakan oleh siswa. Di sini ada 5 soal yang berbentuk uraian. Kemudian di sini juga ada LKPD. LKPD-nya ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini adalah tampilan dari LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini ada bentuk-bentuk soal persamaan kuadrat yang bisa diselesaikan secara berkelompok. Ya, jadi di sini siswa diminta untuk bergabung di kelas yang sudah disediakan. Gabung kelas lalu dimasukkan kodenya. Gabung. Nah, di sini sudah ada matematika kelas 11B. Di sini sudah ada pembukaannya, yaitu siswa absen menulis nama dan nomor absen di sini sebagai tanda bahwa siswa tersebut hadir pada pertemuan ini. Selain absen melalui Zoom, juga absen melalui Google Classroom ini dengan komentar. Jadi ada komentarnya nanti siswanya. Ya, jadi sudah termasuk absen ya. Kemudian di sini sudah dibagikan bahan ajar yang bisa dipelajari, yang bisa dilihat, bisa di-download ataupun tidak usah di-download. Ini bahan ajar yang sudah disediakan, yang sudah saya bagikan. Siswa bisa mempelajarinya. Ada soal-soalnya juga. Kemudian di sini juga ada ringkasan materi atau PowerPoint yang sudah saya buat. Jadi dibagikan juga kepada siswanya. Siswa bisa membaca dan mempelajarinya. Ini sudah ringkas ya. Di sini juga sudah ada tersedia tugas. Ini tugasnya LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini dikerjakan secara berkelompok. Jadi sudah ada keterangannya di sini. Tinggal dibuka dan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ada tugas evaluasi juga yang bisa dikerjakan siswa, yang dimana pengumpulannya yaitu selama seminggu. Jadi ada tenggat waktunya yang harus diselesaikan siswa tersebut. Ada evaluasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ini kameranya dinyalakan semua dulu ya, agar saya bisa mengabsen siswa yang hadir. Tapi di sini partisipannya sudah 21 dengan saya, jadi masuk semua ya berarti. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, Ibu share screen ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Bu. Oke, jadi materi kita pada hari ini yaitu persamaan kuadrat. Nah, kompetensi dasarnya ini menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ini ada peta konsepnya. Yang pertama adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang dibagi menjadi 3 metode, kemudian pengaplikasiannya. Nah, definisi dari persamaan kuadrat itu sendiri adalah suatu persamaan yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C, anggota R, dan A tidak sama dengan 0. Nah, cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 metode, yaitu pertama memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus kuadratik atau biasa disebut rumus ABC. Nah, yang pertama ada memfaktorkan. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0, yaitu penyelesaiannya X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0, kemudian ini dipisah, X dikurangi 3 dikali X dikurangi 5 sama dengan 0, X dikurangi 3 sama dengan 0, kemudian diperoleh X sama dengan 3, atau X dikurangi 5 sama dengan 0, X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 3,5. Jadi ini adalah contoh dari memfaktorkan persamaan kuadrat. Kemudian ada melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Ini Anda selesaikan persamaan 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1 sama dengan 0. 2x kuadrat ini satunya dipindah ruas, jadinya 2x kuadrat ditambah 8x sama dengan negatif 1. Kemudian 2-nya dikeluarkan, 2 jadi 2 dikali x kuadrat ditambah 4x sama dengan negatif 1. Kemudian x kuadrat ditambah 4x sama dengan negatif setengah, jadi 2-nya ini dipindah ruas. Kemudian agar ini tidak ada pernya, kita kalikan. X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi setengah. Tiap ruas ditambah dengan ini, setengah B kuadrat ya. Terus diperoleh X tambah 2 kuadrat sama dengan 7/2. X tambah 2 sama dengan kurang lebih akar dari 7/2. Jadi, X sama dengan negatif 2 ditambah akar 7/2 atau X sama dengan negatif 2 dikurangi akar 7/2. Kemudian ada rumus kuadratik. Nah, rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat atau sering disebut rumus ABC ini adalah X1,2 sama dengan negatif B lebih kurang akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ini ada contohnya. Gunakan rumus kuadratik untuk menentukan akar-akar persamaan X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Ini penjelasannya ada. Kita diketahui dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya itu diperoleh dari variabel dari X kuadrat, itu 1. Kemudian B ada negatif 8 dan C 15. Substitusikan nilai ABC ke rumus ABC sehingga X1,2 sama dengan negatif kali negatif 8
lebih kurang akar negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 15 dibagi 2 kali 1. Ini diperolehnya X1 sama dengan 8 plus 2 per 2 atau X2-nya 8 dikurangi 2 per 2. Jadi X1-nya 5 atau X2-nya 3. Ini kemudian ada menyusun persamaan kuadrat. Jika diketahui akar-akarnya, misal diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2. Untuk mendapatkan persamaan kuadratnya, bisa substitusi akar-akar tersebut ke persamaan berikut. Dengan X1 dan X2 adalah akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Ini ada contoh soalnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan negatif 7. Penyelesaian, diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah 3 dan negatif 7, berarti kamu bisa tulis X1-nya 3 dan X2-nya negatif 7. Kemudian kedua akar tersebut bisa kamu substitusikan ke persamaan X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0, sehingga penyelesaiannya menjadi sebagai berikut. Ini dimasukkan X1-nya 3, X2-nya 7, negatif 7. Nah, diperoleh persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 7 adalah X kuadrat tambah 4X dikurangi 21 sama dengan 0. Kemudian ada menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Misalnya diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, jika yang diketahui pada soal adalah jumlah dan hasil kali akar-akarnya, maka untuk mendapatkan persamaan kuadratnya bisa dengan menggunakan rumus ini. X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, atau X tambah B per A, X tambah C per A sama dengan 0, dengan X1 plus X2 sama dengan negatif B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Ada contoh soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta, serta jumlah dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 20. Diketahui akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kemudian hasil jumlah akar-akarnya adalah negatif 1, berarti X1 tambah X2 sama dengan negatif 1. Lalu hasil kali akar-akarnya adalah negatif 20, berarti X1 dikali X2 sama dengan negatif 20. Langsung substitusikan hasil jumlah dan hasil kali akar-akarnya sudah diketahui ke persamaan yang tadi. Kemudian diperoleh X2 ditambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Jadi diperoleh persamaan kuadratnya adalah X2 tambah X dikurangi 20 sama dengan 0. Oke, terima kasih. Nah, dari materi yang baru saja saya jelaskan, apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke, belum ada ya. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu kalian bisa berkelompok seperti yang sudah saya bagikan di grup, lalu berdiskusi mengenai LKPD yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Silakan setelah ini kalian bisa membentuk kelompok, maksimal 3 orang saja, jadi 2 atau 3 orang, dan mengerjakan LKPD-nya. Gimana? Ya, Bu. Iya. Untuk LKPD-nya itu dikerjakan langsung di lembar LKPD-nya atau dibuat PowerPoint? Kalian langsung mengerjakan jawabannya aja di LKPD. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk membuat PowerPoint-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, kalian kalau misal ada yang kesulitan dan ingin bertanya langsung saja di grup WhatsApp ya. Oke. Baik, Bu. Oke, sudah 30 menit waktu mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perwakilan saja yang membacakan hasilnya. Saya memilih untuk kelompok 3 ya, untuk membacakan hasil diskusinya ya. Saya, Bu, Ya, izin membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Baik, silakan kelompok 3. Menyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk baku dan menentukan nilai A, B, dan C. Yang A, 2x kuadrat sama dengan 3x min 8. Kedua ruas ditambah dengan min 3x plus 8. Jadi 2x kuadrat min 3 plus 8 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, min 3, dan C sama dengan 8.
Lalu yang poin B, X kuadrat sama dengan 2 kali X kuadrat min 3X plus 1. Menjadi X kuadrat sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 2. Kedua ruas dikurangi X kuadrat. Menjadi 0 sama dengan X kuadrat min 6X plus 2. Menjadi X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Jadi nilai A1, nilai B min 6, dan nilai C sama dengan min 5. Lalu yang poin C, 2X min 3 sama dengan 5 per X. Kedua ruas dikalikan dengan X tidak sama dengan 0. Dalam kurung 2X min 3, tutup kurung X sama dengan 5, menjadi 2X kuadrat min 3X sama dengan 5, menjadi 2X kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0. Jadi nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 5. Ya, bagus sekali pemaparan dari kelompok 3 ya, atas hasil diskusinya. Ini kelompok yang lainnya sama ya jawabannya. Itu adalah jawaban yang benar. Jadi, jika kelompok lain masih ada yang salah, bisa dicek lagi. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian langsung kuis ya. Kuis akan bisa diakses melalui yang sudah saya unggah di Google Classroom. Itu ada waktu pengerjaannya dan membatas untuk mengerjakan sampai nanti sore pukul 4. Nah, sebelum saya akhiri, ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai persamaan kuadrat yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Kesimpulannya, persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan ABC anggota bilangan dari R dan A tidak sama dengan 0. Iya, bagus sekali. Nah, silahkan setelah ini, karena ini waktunya sudah hampir selesai ya, silakan kalian baca dan pelajari lagi ya untuk tugas rumahnya. Bahan ajar yang sudah saya berikan kepada kalian itu dibuka halaman 8. Nah, itu dikerjakan, ada uji kompetensinya, batas pengerjakannya sampai minggu depan diunggah di Google Classroom. Jangan lupa pelajari materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, silakan satu siswa untuk bisa memimpin doa dan mengakhiri pembelajaran. Izin masuk ya, Bu. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selamat bertemu di pertemuan virtual selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.